Ya, halo semuanya. Jika pada video-video sebelumnya, video pertama saya membahas tentang OBS, kemudian video kedua dan ketiga tentang Discord, maka di video keempat ini saya ingin memperkenalkan Google Classroom dan bagaimana saya menggunakan Google Classroom untuk kegiatan perkuliahan daring saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Ikhwanuddin dari Institut Teknologi Sumatera, dan pada semester ini saya mengajar sistem digital dan mikroprosesor di program studi teknik fisika. Jadi langsung saja, pertama-tama tentu saja Anda perlu menginstal Google Classroom dari Android Play Store Google. Kemudian apabila HP Anda iOS, Apple, maka juga unduh sama Google Classroom. Utamanya saya mengelola Google Classroom ini melalui komputer sebetulnya, melalui laptop, tetapi uh, tidak menutup kemungkinan untuk kita mengelola juga melalui smartphone. Oke, langsung saja. Di sini ada tanda plus. Kita punya pilihan untuk bergabung, join class atau create class. Jika create class tentunya posisi kita artinya sebagai teacher atau dosen. Kemudian jika join class maka status Anda adalah mahasiswa bergabung ke sebuah kelas yang sudah berlangsung. Maka jika Anda mahasiswa, pilihlah join class, dan jika Anda dosen, pilihlah create class. Saya tidak akan membuat kelas yang baru, saya ingin membahas bagaimana perkuliahan satu semester belakangan ini menggunakan Google Classroom. Oke, ini refresh. Mari kita masuk ke kelas TF2205. Nah, di sini ada namanya stream. Perhatikan bagian bawah, stream, classwork, dan people. Pada stream, isinya mirip seperti wall post di Facebook. Jadi seperti aliran ya, jadi alur ataupun perubahan-perubahan yang dibuat oleh teacher maupun mahasiswa itu sendiri. Contohnya, saya di sini kebanyakan ini postingan saya semua. Tapi ini bisa disetting, mahasiswa juga bisa mengunggah sesuatu. Kemudian, nah ini, 10 class comments. Jadi ada komentar dari mahasiswa. Di sini saya memberikan pengumuman tentang saya memberikan pengumuman tentang edaran rektor bahwa dengan pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga UTS ditiadakan. Kemudian saya memberikan attachment di sini. Ini sangat mudah, jadi kita bisa memberikan pengumuman, kemudian langsung diberikan lampiran. Lalu ternyata dari lampiran saya ada yang tidak jelas, sehingga mahasiswa bisa berdiskusi di bawahnya. Begitu ya. Nah, selain stream, saya mau menjelaskan classwork. Nah, kalau classwork ini, kita membaginya berdasarkan topik. Jadi ketika perhatikan tanda plus. Tanda plus di sini ada assignment, question, material, topik, dan reuse post. Kalau topik itu sebetulnya lebih ke kerangka perkuliahan. Jadi topik yang saya maksud adalah seperti ini. Sebentar. Topik. Nah, topik yang saya buat adalah bahan pendahuluan, pekan 1 sampai pekan 16. Tentu saja pekan 8 dan pekan 16 adalah UTS dan UAS masing-masingnya. Begitu ya. Kenapa kok saya buat per pekan? Karena di sisi mahasiswa agar mereka itu sadar bahwa perkuliahan sudah masuk ke pekan berapa. Kemudian setelah pekan saya juga menuliskan di sana adanya tanggal, bulan, dan tahun, yaitu pertemuan di mana kita akan menyelenggarakan kelas tatap muka. Sehingga tugas-tugas yang saya berikan itu berkaitan dengan perkuliahan tatap muka tadi. Jadi misalkan di pekan ke-9, ini diselenggarakan pada 24 Maret. Itu real, memang terjadi 24 Maret. Dan seterusnya. Jadi kita sangat membutuhkan topik ini. Maka saran saya Anda jika ingin membangun Classroom, Google Classroom, maka pertama-tama buatlah topik. Topik ini bisa Anda bagi berdasarkan topik, betul-betul topik, atau berdasarkan pekan. Kalau di saya ingin membagi berdasarkan pekan. Oke. Kemudian sebelum bahan pendahuluan ada beberapa material 1, 2, 3
Yang material ini tidak saya masukkan topik apapun. Jadi saya letakkan paling atas karena itu menjadi dasar dari pembelajaran atau pengetahuan kita. Yang masing-masing adalah video YouTube. Ini coba saya klik. Jadi saya sudah membuat video di YouTube dan saya bisa melampirkannya di sini. Ini kalau saya edit, title-nya seperti ini, description-nya tidak saya isi, topiknya no topik, saya tidak memasukkan topik apapun. Kemudian saya memberikan attachment di sini. Nah, jadi Anda bisa memilih attachment dari Google Drive, link bebas, atau file dari perangkat Anda, take foto, record foto, atau PDF. Nah, kalau saya di sini merupakan link YouTube, ya, link YouTube. Ini juga bisa disaksikan oleh all students, semua mahasiswa saya. Nah, ini untuk YouTube konversi kode biner ke Gray. Ini ketiga settingannya sama. Kemudian bahan pendahuluan. Bahan pendahuluan ini saya sampaikan sebelum perkuliahan dimulai, yaitu tentang RPS. Penting bagi mahasiswa untuk mengetahui silabus atau rencana pembelajaran yang akan kita habiskan dalam satu semester ke depan. Kemudian ada buku referensi, judulnya, buku referensi 2 dan buku referensi 3. Ini semua hanya judul ya. Lihat rangkaian digital, Muklas, penerbit Gava Media. Nah, silakan mahasiswa mencari di toko buku atau perpustakaan untuk mendapatkan literatur ini dan menggunakannya sebagai bahan belajar. Kemudian pekan 1, 27 Januari, itu adalah pertemuan pertama kami. Isinya adalah berupa tugas. Di sini ada kuis. Sebentar. Kemudian ada juga material. Nah, material ini adalah bahan berupa PDF, slide, yang saya bagikan kepada mereka, yaitu chapter 1 untuk pekan pertama, sistem digital dan angka biner. Nah, kemudian, di samping diberikan slide, tentu kita harus mengevaluasi hasil pembelajarannya seperti apa, maka saya memberikan kuis. Nah, di sini ada 46 yang sudah memasukkan ke sistem Google Classroom, tetapi yang saya nilai baru 43. Sementara yang 3 orang ini belum saya nilai. Atau dia sudah memasukkan tetapi terlambat, lihat, download. Jadi 3 mahasiswa teratas ini sudah mengumpulkan tetapi terlambat. Dan itu tidak masalah. Di sini juga kita bisa mengatur skalanya. Berapakah nilai maksimum dari penugasan ini, misalkan 100 poin. Kemudian selain berupa kuis, saya juga membagikan, oh ya ini pertanyaan, quick question. Saya memberikan pertanyaan, apa kegunaan menghitung komplement? Kemudian student answer. Ini semua mahasiswa sudah mengumpulkan jawaban, tetapi saya belum memberikan nilai sebagai pembalik fungsi. Nah ini kan kurang panjang. Saya bisa memberikan nilai, add grade berapa, kemudian return. Misalkan saya lihat Dwi Maulia. Fungsi komplement berguna pada saat penyederhanaan fungsi boolean. Fungsi komplement, oke nanti aja saya koreksi. Saya hanya ingin lihat jawabannya. Ya jadi ini bentuknya question. Kan ada berapa pilihan? Assignment, question, material. Ini semua saya sudah tunjukkan, topik sudah saya tunjukkan, reuse post belum saya tunjukkan. Reuse post ini biasanya digunakan untuk mata kuliah yang sudah terselenggara bertahun-tahun. Jadi karena sistem digital ini pertama kali saya ampu, pertama kali terselenggara di teknik fisika, jadi ya tidak ada yang di reuse, tidak ada yang di reuse. Begitu. Nah, kemudian yang menarik adalah tidak lama ini, awal Maret, wabah COVID-19 merebak di Indonesia. Sehingga dengan berat hati, ITERA memutuskan bahwa penyelenggaraan kuliah dan bahkan ujian tengah semesternya itu ditiadakan secara tatap muka. Hingga secara drastisnya, seluruh mahasiswa diminta untuk kembali ke daerah masing-masing untuk meminimalisir tidak terawatnya kesehatan mereka di perantauan. Jadi mereka dipulangkan semua sehingga saat ini kita selenggarakan perkuliahan secara online. Nah, untuk itu UTS juga diselenggarakan secara online. Belum lama ini, 24 Maret. Baru beberapa hari yang lalu dari video ini dibuat. Kemudian, bagaimana cara saya menyelenggarakan UTS? Yang pertama, saya membuat undangan UTS Google Meet. Sebetulnya ini masih percobaan, yang ternyata
pada akhirnya nanti saya harus menggunakan Discord karena itu lebih bagus daripada Google Meet. Google Meet memakan resource data yang cukup banyak dan saya cukup kasihan jika mahasiswa terbebani dengan kuota data yang besar karena kita perkuliahannya 3 SKS, tentu saja 150 menit itu tentu saja terlalu berat ya, apalagi kalau harus video conference menggunakan data video, itu streamingnya luar biasa. Jadi waktu itu saya undang menggunakan Google Meet. Tujuannya untuk apa? Untuk presensi, kehadiran. Lalu saya gunakan juga Siakat, sistem Itera, menggunakan QR code untuk presensi mereka. Begitu ya, jadi ini juga ada diskusi, ada yang mengaku tidak bisa. Saya ingatkan harus menggunakan akun Itera. Oke, dari undangan UTS Google Meet, kemudian yang menarik adalah UTS ini saya bagi per nomor. Saya menyediakan 5 nomor UTS, kemudian setiap nomornya itu munculnya saya atur. Dan diberi deadline. Jadi kalau misalkan UTS nomor 1 ini, kita lihat edit. UTS nomor 1 ini dikerjakan jam 8 sampai 8.45. Maka waktu pagi hari saya atur penjadwalan agar UTS nomor 1 ini muncul pada saat jam 8, lalu due-nya yaitu tenggat akhir pengumpulannya 8.45. Maka secara otomatis assignment ini, penugasan ini akan mengunci pada jam-jam tersebut. Dan pada kenyataannya 45 menit untuk satu soal, ternyata mahasiswa masih banyak yang terlambat ini dan late. Entah karena mereka memang kesulitan dalam mengerjakan atau juga ada yang mengaku mati listrik ya. Kemudian ada yang mengaku sinyalnya tidak tembus-tembus, di refresh berulang-ulang, data tidak terkirim, hasil foto gambarnya terlalu besar sehingga lama terunggah. Nah, inilah betapa teknikal di lapangannya itu sangat beragam. Kita lihat yang jawabannya seperti ini. Inilah jawaban nomor 1 dari mahasiswa saya. Sehingga setelah saya periksa, oh jawabannya betul, oh jawabannya salah, oh kurang sedikit. Kemudian saya kembali, saya berikan grade. Nah di sini satu nomor saya beri bobot 20 poin. Karena 5 soal, total 100, berarti satu soal 20 poin. Tinggal saya kasih 20. Misalkan jika benar semua. Lalu klik return. Dan di sini 46 sudah mengumpulkan, tapi belum satu pun saya periksa. Tidak apa. Kemudian, nah kelebihannya Google Meet, sepanjang Meet itu saya bisa merekam otomatis tanpa memakan daya dari RAM laptop saya. Karena Google Meet itu menggunakan server Google, maka perekaman layar itu dilakukan dari server Google. Di sini sudah ada rekaman pertemuan kita sehingga bisa diuji, bisa dipastikan kehadirannya, dapat dipertanggungjawabkan kegiatan kita. Begitu ya, itu aja. Setelah rekaman Meet, ada juga mencoba. Ya, ini penugasan, kita harus aktif memberikan respon kepada mahasiswa. Kemudian berikutnya ini panduan instalasi Discord, seperti Anda bisa lihat di YouTube bahwa saya sudah membagikan panduan ini. Dan masih ada pekan-pekan berikutnya yang belum saya atur. Saya akan menyiapkan materi-materinya dan akan membagikannya di YouTube ini jika masih berkaitan dengan playlist panduan e-learning. Itu saja dari saya terkait overview bagaimana saya menjalankan perkuliahan menggunakan Google Classroom selama kurang lebih setengah semester ini. Itu saja dari saya, Rifki Huanudin. Sampai jumpa di video berikutnya.